Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Subadri dengan NPM 22411158. Saya dari kelas manajemen 22B, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis struktur modal. Yang pertama ada struktur modal merupakan gabungan dari kata struktur dan modal. Istilahnya, struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan suatu usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas, modal saham, preferensi surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang. Selanjutnya itu ada beberapa menurut para ahli. Menurut Gerstenberg, yaitu mendefinisikan struktur modal sebagai suatu proses peningkatan kapasitasi perusahaan yang mencakup berbagai sumber serta daya yang mendapat dikuasai seperti pinjaman, cadangan, saham, serta obligasi. Yang kedua, menurut John G. Hampton, yaitu mengartikan struktur modal sebagai proses campuran dari suatu dampak yang ditimbulkan serta hutang dan ekualitas terhadap pembiayaan aset perusahaan. Yang ketiga, menurut I. M. Pandey, yaitu merupakan ahli keuangan tertemukan yang berhasil membuktikan kinerja. Ia juga ikut memberikan pengertian dari struktur modal. Bagiannya, struktur modal merupakan campuran sumber dana jangka panjang yang terdiri atas utang, saham, preferensi, dan ekuitas baik cadangan maupun surplus. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa struktur modal adalah suatu perimbangan serta kolaborasi antara modal sendiri dengan modal asing yang dimiliki suatu perusahaan. Selanjutnya itu ada tujuan struktur modal. Adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborisasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya itu ada teori struktur modal. Yang pastinya untuk mendalami lebih jauh lagi terkait struktur modal membutuhkan suatu pengetahuan yang terperinci dan sistematis. Hal tersebut juga dengan teori struktur modal. Teori struktur modal merupakan landasan yang digunakan untuk menjalankan struktur modal tertentu sehingga prosesnya menjadi terkontrol dan seimbang sesuai pengetahuan ilmiah yang ada. Selanjutnya yaitu ada contoh dari teori yang mendasari struktur modal. Terdapat 5 teori yang mendasari struktur modal. Dilaksanakan teori-teori tersebut, beberapa diantaranya dikemukakan oleh ahli keuangan ternama. Selain itu, teori-teori ini sangatlah tepat untuk digunakan oleh perusahaan. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal yang dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Sesuai dengan namanya, yaitu teori ini dicetuskan oleh Francisco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas
personal modal, yaitu teori Modigliani dan Miller ini mengusulkan 3 posisi yang penting, yaitu struktur modal tidak relevan untuk perusahaan, mengakibatkan nilai perusahaan identik akan tetapi perusahaan atau bertahan. Yang ketiga ada teori trade-off, yaitu memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti biaya, keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Yang keempat yaitu ada teori pecking order, yaitu merupakan memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuangan yang dapat dimiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Inilah yang kemudian muncul beberapa referensi secara beruntut pada teori pecking order, yaitu perusahaan dapat memiliki pemasukan internal dari laba hasil usaha perusahaan. Perkiraan investasi dapat digunakan untuk menghitung target rasio pembayaran. Perusahaan akan memiliki cash flow yang besar daripada pengeluaran saat memiliki kebijakan konstan dari fluktuasi serta kesempatan investasi. Jika terjadi kondisi eksternal, maka perusahaan akan mengeluarkan surat berharga yang paling aman terlebih dahulu. Yang kelima, teori asymmetri informasi dan signaling. Teori ini merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Ada 2 cadangan yang disampaikan dalam teori ini, yaitu Myers dan Maslow, menyatakan bahwa adanya perbedaan perolehan informasi antara manajer dan pihak luar, yang dimana manajer memiliki informasi yang lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Oleh sebab itu, perusahaan utama dalam perusahaan adalah manajer. Signaling merupakan pandangan yang menjelaskan bahwa pengambilan modal terjadi akibat hutang merupakan sinyal yang disampaikan manajer pada pasar. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama ada struktur aktiva. Seseorang ahli ekonomi Syamsuddin menyatakan bahwa struktur aktiva atau tangibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva, baik tetap maupun lancar. Yang arti lainnya menyampaikan oleh Winston dan Brigham, yang dimana struktur aktiva disebut sebagai perimbangan atau perbandingan yang terjadi antara aktiva tetap dengan total aktiva. Dengan kata lain, pemenuhan modal tergantung pada kondisi aktiva suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada growth opportunity, yang artinya sebuah peluang yang dimana perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Namun beberapa ahli menemukan pendapatan yang berbeda, di mana growth opportunity ini merupakan titik balik perusahaan aktiva perusahaan yang memiliki. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung melakukan investasi demi keuntungannya sendiri. Yang ketiga, ukuran perusahaan atau firm size merupakan ukuran perusahaan ini sangat berpengaruh struktur modal. Hal yang dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terkait dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Yang keempat ada profitabilitas, yaitu perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi pula, begitu pula alokasi dana cadangannya. Yang kelima yaitu ada resiko bisnis. Adanya resiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal yang dikarenakan resiko yang timbulnya dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendapatan internal. Selain itu, pendapatan eksternal juga akan mengalami hambatan, sehingga perusahaan tidak mudah
dalam menentukan permodalannya. Selanjutnya itu ada fungsi struktur modal, yaitu mempengaruhi posisi keuangan bisnis dan manajemen perusahaan cenderung meningkat. Yang pertama ada memaksimalisasikan pengembalian. Peningkatan laba pada saham dapat meningkatkan suatu pengaturan struktur modal yang baik sehingga membuat pemilik saham mendapatkan pengembalian yang optimal. Selain itu, memiliki saham dapat memulihkan pinjaman serta terhindar dari utang. Yang kedua, fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan pergerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Hal ini bisa disesuaikan dengan strategi serta kondisi bisnis yang diinginkan. Yang ketiga, solvabilitas. Ini merupakan suatu perusahaan akan terjadinya dengan adanya struktur modal yang baik, sehingga dapat terjadi karena perusahaan dapat menghindari beban pembayaran bunga pada utang yang tidak direncanakan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Para investor mencari perusahaan yang memiliki struktur modal baik. Dengan kata lain, investor lebih suka menanam uang mereka hanya dapat perusahaan yang dengan tata permodalan yang terjaga. Yang kelima, mengurangi risiko keuangan. Keseimbangan antara proporsi utang dan ekuitas dapat dilakukan dengan memiliki struktur modal yang baik. Yang keenam yaitu ada meminimalkan biaya modal. Struktur modal juga dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan utang jangka panjang serta strategis. Hal ini sering dilakukan oleh perusahaan demi mencapai persiapan perusahaan di masa depan. Yang tujuh yaitu ada alat perencanaan pajak. Perusahaan yang mengambil dana utang sebagai modalnya cenderung akan mengalami kesulitan di jangka panjang serta tidak memiliki struktur modal yang baik. Yang ke-8 yaitu ada pemanfaatan dana optimal. Perusahaan yang memiliki struktur modal baik akan lebih leluasa dalam menyusun perencanaan secara sistematis dan strategis. Selanjutnya itu ada perbedaan struktur modal, struktur keuangan dan struktur aset. Yaitu ada istilah ketiga tersebut seringkali diartikan sebagai hal yang sama. Namun, apakah Grimes tahu bahwa tiganya memiliki arti yang berbeda? Yaitu seperti telah kita ketahui yang di atas bahwa struktur modal merupakan pertimbangan dari utang dan ekuitas modal yang memiliki perusahaan. Sedangkan struktur keuangan merupakan cara perusahaan dalam membiayai aktivanya, misal dengan utang, saham, serta hasil investasi. Dengan kata lain, struktur keuangan berfokus pada kekayaan bersih memiliki perusahaan serta kewajiban yang harus ditanggung, serta struktur aset merupakan perimbangan atau perbandingan keseluruhan kekayaan antara aktiva tetap dan lancar suatu perusahaan. Dari penjelasan saya yaitu kesimpulannya dari seluruh penjelasan di atas, struktur modal dapat kita pahami sebagai perbandingan yang terjadi pada modal ditahan dengan ekuitas dengan pemilikan jangka panjang, pendek maupun panjang, maupun tujuan struktur modal sendiri adalah untuk mengambungkan sumber-sumber dana permanen dan lancar untuk operasional perusahaan. Hal tersebut dapat mewujudkan jika perusahaan memiliki pengelolaan struktur modal yang baik, kondisi keuangan baik, internal maupun eksternal, akan terjaga aman sehingga perusahaan akan terhindar dari kebangkrutan. Harapannya perusahaan dapat memiliki kemajuan yang signifikan secara finansial dengan perusahaan struktur modal baik. Selain itu, perusahaan dengan struktur modal baik banyak dicari oleh para investor yang ingin menanamkan uangnya. Inilah yang membuat perusahaan mampu bertahan di tengah kondisi persaingan. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.